Kita mau melihat firman Tuhan di kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Kita akan bacakan bersama-sama. Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. 2, 3, ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami bisa datang di malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk bisa kami mengerti ya Tuhan, dan kami bisa taat di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam pentingnya mendengarkan firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani keluarga kami. Sertai kami saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak-bapak sekalian, tema kita pada malam hari ini yaitu pentingnya seorang ayah belajar firman Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian keluarga. Nah, dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, di situ mengajarkan kita bahwa kita sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang bapak di dalam rumah tangga kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting agar bisa kerohanian keluarga kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita mau melihat apa peran kita di dalam keluarga, tentunya kita sudah tahu bahwa tugas kita, tanggung jawab kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bukan hanya untuk mengarahkan keadaan keluarga kita agar bisa semakin baik ke depannya. Tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah juga adalah untuk membuat kerohanian keluarga kita bisa bertumbuh dengan baik. Itu berarti bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengajar, untuk mendidik dan mengarahkan keluarga kita di dalam Tuhan. Itulah cara kita agar bisa keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita harus bisa mendidik dan mengajar keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, sebenarnya di sini berbicara tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mendidik mereka. Nah, tetapi yang menariknya di sini, karena di kalimat ini dikatakan kita harus mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu berarti bahwa ajaran kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak mendidik mereka sesuai dengan apa yang kita mau, hasil pemikiran kita sendiri. Di sini dikatakan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya apa? Harus berpatokan, harus berpedoman terhadap firman Tuhan. Agar keluarga kita, khususnya anak-anak kita, bisa terdidik dengan baik di dalam Tuhan. Bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kita adalah sebagai pendidik. Kita harus mengajarkan keluarga kita, khususnya anak-anak kita di sini, sesuai dengan firman Tuhan. Itu berarti bahwa kita terlebih dahulu harus mengerti ajaran firman Tuhan. Karena posisi kita adalah sebagai pendidik anak-anak kita, pendidik keluarga kita, agar sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu berarti bahwa kita sendiri terlebih dahulu harus mengerti firman Tuhan dengan baik. Harus bisa mengetahui ajaran-ajaran firman Tuhan dengan benar.
barulah kita bisa nantinya menjalankan tugas kita ini dan bisa menolong keluarga kita bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa menolong keluarga kita, mendidik mereka agar bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Jadi kita harus pertama-tama diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin yang mengarahkan keluarga kita agar bertumbuh di dalam Tuhan harus mengerti firman Tuhan terlebih dahulu. Itu berarti bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kita sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang ayah ataupun suami di dalam keluarga. Itu berarti bahwa kita harus memiliki hati untuk datang belajar firman Tuhan. Kita harus memiliki hati untuk mau mendengar dan membaca firman Tuhan. Tidak dengan sendirinya kita bisa mengerti firman Tuhan tanpa datang untuk belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, banyak seorang pemimpin keluarga menginginkan bagaimana supaya keluarganya bisa memiliki pertumbuhan rohani dengan baik. Nah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau sampaikan, apa yang dia mau ajarkan kepada anak-anak. Karena dia tidak memiliki suatu hati untuk mau belajar firman Tuhan. Tidak ada kesungguhan untuk mau datang mengetahui apa yang Tuhan, apa firman Tuhan yang katakan untuk kita bisa pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya firman Tuhan berfungsi untuk membuat kita bisa terhindar dari dosa, untuk bisa kita bertumbuh di dalam Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus melihat peranan kita di dalam keluarga, bahwa kita harus mengajar mereka. Maka kita harus mengatakan bahwa belajar firman Tuhan itu sangat penting. Karena kalau kita mengetahui firman Tuhan, prinsip-prinsip Alkitab, ajaran firman Tuhan, kita bisa menegur anak-anak kita, bisa kita kasih tahu kepada mereka apa yang mereka harus lakukan supaya lebih baik, supaya bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ajaran firman Tuhan tentang ibadah. Nah, mungkin anak-anak kita mereka belum mengerti tentang ibadah ini, apakah ibadah ini harus atau tidak, wajib atau tidak. Mungkin mereka belum mengetahui. Mungkin mereka dengar dari teman-teman mereka dan mempengaruhi mereka, tidak usahlah pergi ibadah, tidak harus kok, lagian masih punya waktu di hari Minggu yang akan datang. Nah, bagaimana supaya anak kita ini bisa mengerti bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, terutama sebagai kepala keluarga, kita juga harus mengerti firman Tuhan terlebih dahulu. Apa kata firman Tuhan tentang ibadah? Kita harus pergi pelajari firman Tuhan. Kita harus pergi dengar banyak khotbah tentang firman Tuhan. Dan khususnya tentang ibadah. Dan kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata ibadah itu adalah kewajiban, keharusan bagi kita. Bagi setiap orang Kristen. Nah, kalau kita ada belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah suatu keharusan, kita bisa kasih tahu kepada anak kita. Kenapa kamu tidak ibadah? Mungkin dia akan berikan alasan, ini tidak wajib, masih ada minggu depan. Tapi kita bisa kasih tahu bahwa ajaran firman Tuhan itu adalah kita wajib harus beribadah. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita tidak hanya fokus Bapak Ibu untuk
mengurus kebutuhan jasmani keluarga kita, menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarga kita yang berhubungan dengan jasmani saja. Tapi kita juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rohani anak-anak kita, keluarga kita agar bisa bertumbuh dengan baik. Maka kita harus mengarahkan mereka juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tadi salah satu contoh saya katakan adalah ibadah. Apalagi misalnya dalam hal pelayanan firman Tuhan. Misalnya mereka punya suatu pelayanan, apakah paduan suara bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Mungkin bagi mereka tidak haruslah untuk melayani Tuhan ini di bagian puji-pujian paduan suara. Tapi kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, yang telah belajar firman Tuhan, kita bisa didik mereka bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita bisa berikan untuk Tuhan. Sehingga mereka pun bisa tertolong agar mereka bisa semakin bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang ayah harus bertekad untuk mau belajar firman Tuhan. Nah, kita datang ke persekutuan komisi pria ini bukan hanya sekedar kita berkumpul saja. Bukan hanya sekedar kita bertemu, lalu kita bernyanyi, lalu selesai. Tapi kita juga datang di persekutuan ini untuk belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya mengerti, untuk saya lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Tuhan agar kita bisa lakukan sesuai dengan kehendak. Apalagi misalnya kita saat teduh juga, itu adalah salah satu cara untuk belajar firman Tuhan. Karena di saat teduh di situ bukan hanya disampaikan ayat firman Tuhan. Di situ juga ada penjelasannya, apa maksud daripada ayat firman Tuhan tersebut. Datang ibadah, kita juga belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi kita bisa memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa belajar firman Tuhan ini bagi seorang suami tidak hanya berefek terhadap diri kita sendiri, tetapi juga berguna untuk pertumbuhan rohani keluarga kita. Supaya kita pun bisa melakukan peran kita sebagai seorang ayah untuk bisa mendidik dan mengarahkan keluarga kita agar bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Banyak sekali cara untuk belajar firman Tuhan. Kita pun gereja menyediakan misalnya kelas PA, pendalaman Alkitab. Di situ juga kita bisa belajar firman Tuhan. Atau kita membaca Alkitab secara teratur. Karena kita menyadari bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu. Untuk kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, untuk mendidik keluarga kita, untuk mengarahkan istri dan anak-anak kita. Kalau kita membaca di kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-12, 13 dan 15, di situ dikatakan, khususnya ayat 12 dikatakan, Mazmur 119, terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, ini adalah perkataan dari Raja Daud yang diyakini penulisnya adalah Raja Daud. Di sini suatu kerinduan bagi dia meminta Tuhan untuk mengajar dia. Dia punya suatu kehendak, keinginan agar Tuhan membimbing dia di dalam firman.
Nah, tetapi lihat di ayatnya yang ke-13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Jadi tidak hanya kita bisa simpan di dalam diri kita saja, tetapi juga kita gunakan, kita sampaikan kepada orang lain. Kita ucapkan, kita beritakan hukum-hukum Tuhan ini kepada orang lain, supaya juga mereka bisa mengerti dan mereka bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tentunya bukan yang pertama kita sampaikan adalah kepada orang lain. Itu dimulai dengan keluarga kita, mulai kepada istri kita, mulai kepada anak-anak kita. Tapi kita harus sendiri punya suatu kerinduan. Saya mau diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalan. Daud sendiri di sini pun dia punya suatu perbuatan yang dimana dia mau merenungkan firman Tuhan. Merenungkan dalam arti apa? Memikir-mikirkan apa maksud daripada firman Tuhan. Dan dikatakan di sini mengamat-amati jalan Tuhan. Memperhatikan baik-baik apa jalan Tuhan yang telah Dia berikan melalui firman-Nya. Di sini Daud sebagai raja bagi orang Israel dan tentunya juga sebagai kepala keluarga, dia punya suatu kerinduan untuk bisa diajar oleh Tuhan dan untuk bisa selalu merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan. Dan dikatakan dia pun akan menceritakan, akan memberitakan firman Tuhan ini kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita berpikir bagaimana caranya supaya keluarga kita ini bisa bertumbuh di dalam rohani, kita sangat menginginkan ada suatu pertumbuhan yang sangat baik di dalam pengenalan akan Tuhan. Apalagi sekarang juga banyak sekali ajaran-ajaran palsu tentang Tuhan, tentang ajaran-ajaran Alkitab. Memang kita melihat bahwa ada gereja yang akan mengajarkan firman Tuhan. Tetapi kan gereja kita bertemunya mungkin berapa kali satu minggu saja. Tapi kita sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga, kita setiap hari bertemu dengan keluarga kita. Maka kita harus bisa mengajar mereka dengan baik. Makanya di tema malam hari ini dikatakan pentingnya seorang ayah belajar firman Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian keluarga. Penting sekali. Apa yang kita sampaikan itu akan menolong anak-anak kita. Menolong istri kita untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan kita punya hati malas untuk belajar firman Tuhan. Jangan kita pikir biarkan anak-anak kita saja yang belajar firman Tuhan, ataupun istri kita yang belajar firman Tuhan. Kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, peranan kita adalah memimpin keluarga. Maka kita harus yang pertama-tama harus bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Kita mau ajarkan mereka harus berpedoman terhadap firman Tuhan, bukan ajaran di luar firman Tuhan. Karena anak-anak dan keluarga kita bisa bertumbuh rohaninya asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus
berikan hati kita, berikan waktu kita. Saya mau membaca firman Tuhan. Saya mau belajar firman Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa banyak sekali cara untuk belajar firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan di ibadah, melalui ibadah umum. Bisa melalui persekutuan, bisa melalui kelas-kelas PA. Bapak Ibu, kita bersyukur gereja kita ya membuat kelas PA, dan itu beberapa kelompok dan beda-beda kitab yang diajarkan. Jadi itu adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Kita datang untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita bisa bergabung di satu kelompok untuk menurut kita, saya kali ini tertarik untuk mendengarkan belajar firman Tuhan di kitab ini. Saya mau belajar. Ya, lalu apalagi kita mau membaca Alkitab. Nah, semuanya itu Bapak Ibu, Bapak-bapak, bukan hanya penting untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita juga. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengatakan saya mau belajar firman Tuhan. Ya, karena kita tidak hanya mengarahkan keluarga kita hanya berurusan dengan jasmani saja. Kita juga berurusan mengarahkan mereka di dalam rohani sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita yang pertama-tama harus mengerti apa itu ajaran firman Tuhan. Mengerti tentang siapa Tuhan kita. Ya, saya beberapa waktu yang lalu saya kan satu rumah dengan keluarga Mama Rafael, ya, dan dia sempat bertanya karena bapaknya kan sudah meninggal. Lalu dia bertanya sama saya, Om, dia panggil saya Om, kok dibilang ada teman saya bilang Tuhan kita itu ada 3 ya, Allah kita itu ada 3. Allah dibilang Allah kita ada 3 ya. Benar atau Om? Ya, kalau kita tidak mengerti ajaran firman Tuhan, mungkin kita pikir benar juga loh. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, 3 Allah. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita bisa arahkan, ini salah, ini yang benar. Atau mungkin misalnya anak-anak kita ya secara khususnya ya bandel, misalnya ya saya kasih contoh, ya ada anak-anak tertentu di luar sana dia bisa merokok, ya. Nah, kita bisa kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa merokok itu salah. Tapi kalau kita tidak belajar firman Tuhan, mungkin dia akan mengatakan kepada kita, di mana ya Papa ayat Alkitab yang mengatakan dilarang merokok? Jadi akan membuat dia, begitu tidak ada ajaran Alkitab yang melarang, begitu bolehlah saya merokok. Tapi karena kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa sampaikan, tak boleh merokok, ini salah. Dan kita bisa arahkan dia, kenapa tidak boleh merokok. Nah, semuanya ini Bapak-bapak sekalian karena kita belajar firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa kita ini posisi kita adalah sebagai pendidik di dalam keluarga. Pendidik. Kalau dibilang pendidik, dia harus belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Ada tidak yang dijadikan guru ya di sekolah, tapi dia tidak ngerti apa-apa mata pelajaran tersebut? Gimana dia mau mengajar, membantu pengetahuan anak-anak murid-murid agar bisa bertumbuh dengan baik, kalau dia sendiri tidak mengerti pelajaran? Nah, demikian juga kita di dalam keluarga kita. Kita mau keluarga kita bertumbuh rohani, maka kita sebagai seorang kepala keluarga harus pergi belajar firman Tuhan. Walaupun kita tidak menjadi hamba Tuhan, harus full timer, tidak perlu. Tapi kita sendiri bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan, yang disediakan oleh gereja untuk belajar firman Tuhan. Ya,
Kalau kita pun tidak ada kegiatan, ya kita usahakan datang untuk belajar firman Tuhan. Ya, selagi bisa kita mengatakan, oh hal ini bisa saya tunda dulu. Kalau memang tidak penting, ya kita harus datang belajar firman Tuhan. Ataupun dalam rumah, di rumah kita baca firman Tuhan. Kadang-kadang anak-anak juga ya banyak sekali pertanyaan mereka. Ataupun istri kita tidak tahu. Nah, untuk bisa mendidik mereka, memberikan mereka suatu pengertian firman Tuhan, nah kita sebagai kepala keluarga. Kadang-kadang anak-anak kita bisa bandel, ya malas ya beribadah, malas ke gereja. Nah, kita juga bisa menolong mereka di dalam Tuhan. Nah, inilah betapa pentingnya belajar firman Tuhan bagi kita seorang suami, seorang ayah, agar keluarga kita bisa dididik, diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita bisa termotivasi, ya terdorong, dan mulai saat ini kita mau memberikan ya diri kita dan waktu kita untuk terus datang belajar firman Tuhan. Dan nantinya kita bisa mengarahkan, mendidik keluarga kita dan membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali sebagai seorang ayah, pemimpin keluarga. Kami harus mendidik keluarga kami agar bertumbuh di dalam Tuhan. Maka berikanlah kami hati untuk mau datang belajar firman Tuhan. Untuk memandang bahwa firman-Mu adalah hal yang sangat penting untuk kami ketahui. Sehingga kami pun bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan juga kami bisa menolong keluarga kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan ke pemimpin pujian.